Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan juga rohani untuk senantiasa kita bisa melaksanakan aktivitas baik itu keislaman dan juga keimanan berdasarkan apa yang telah dititahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan percontohan dari setiap pelaksanaan itu dari Rasulullah SAW. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita. Semoga kita istiqomah di jalannya untuk senantiasa berpegang teguh di jalan Allah dan di jalan Rasulullah SAW di tengah badai fitnah yang melanda akhir-akhir ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di tempat kita melaksanakan online ini dalam keadaan diguyur dengan hujan yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, untuk senantiasa bisa mensyukuri setiap keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita hafal semuanya doanya ketika turun hujan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, di tengah wabah yang hari ini menjadikan sebagai kekhawatiran umat Islam dan juga sebagian manusia di pelosok dunia ini tentang wabah COVID-19 ataupun virus corona yang menjadikan sebagian masyarakat ataupun manusia menjadi gaduh, menjadi ramai, seakan-akan hidup matinya ditentukan pada virus ini. Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitabnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, salatku, sembelihanku, semuanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sang penentu hidup dan mati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak layak untuk nimbrung membahas permasalahan itu, apalagi skalanya adalah virus corona. Namun perlu kita perhatikan sebagaimana perjalanan peradaban manusia dan juga peradaban kaum muslimin ketika berbicara tentang semua hal yang terjadi, itu semuanya adalah kehendak Allah. Itu adalah semuanya sunnatullah. Maka yang harus kita pahami hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, menghadirkan sesuatu di dalam alur cerita kehidupan kita, maka yang harus kita pahami adalah apa yang menjadikan sesuatu itu yang menjadikan kehidupan kita menjadi berwarna. Apa hikmah di balik itu semua?
Maka di sini kita mungkin sedikit akan mengulas tentang apa sih hikmahnya tentang wabah virus corona bagi kaum muslimin hari ini. Kita paham bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang taun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, at-taun adzabu yab'asullah ala man yasha. Taun kita ketahui bahwasanya adanya pada zaman Umar bin Khattab. Itu wabah yang terjadi pada di kota Palestina, di salah satu negara Palestina, di Al-Quds. Yaitu ketika saat Umar bin Khattab sedang melakukan perjalanan, ternyata ada menginformasikan bahwasanya ada fitnah ataupun ada sebuah wabah penyakit di salah satu kota yang menyebabkan beliau dan juga semua yang ada pada rombongan tersebut berbalik arah. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab menganjurkan untuk pergi kembali ke Madinah. Salah satu di antara para sahabat tidak setuju dengan keputusan Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Maka Abu Ubaidillah bin Jarrah melanjutkan perjalanan dengan izin Amirul Mukminin pada saat itu, dan qadarullah Abu Ubaidillah bin Jarrah adalah salah satu sahabat yang terkena takdir wabah tersebut. Umar bin Khattab mengatakan ila qadariyah min qadariyah, yaitu kita beralih dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Artinya ini merupakan sebuah ikhtiar dari Amirul Mukminin untuk tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lagi yang dialami oleh kaum muslimin ataupun sebagian manusia terhadap wabah tersebut. Maka kita lihat ketika kita mensikapi tentang penularan COVID-19 ini, kita harus memandangnya dengan cara pandang yang baik, sebagaimana syariat Islam menganjurkan untuk tidak berlebihan dan juga tidak berpasrah di dalam pensikapan adanya wabah ini. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin." Silahkan lakukan perjalanan di muka bumi ini. Artinya, pelajarilah atau keluarlah dari rumahnya masing-masing untuk mempelajari literasi di dalam sebuah kota ke kota yang lainnya, untuk kita mempelajari setiap daripada peradaban-peradaban ataupun kultur masyarakat-masyarakat, dan bagian juga daripada dakwah kita, dakwah tauhid dan dakwah sunnah, untuk sejauh mana perkembangan tentang nilai-nilai agama Islam dan juga nilai-nilai kemanusiaan di tempat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fangduru," perhatikanlah, akibatul mujrimin, perhatikanlah akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa dari hasil perbuatan dosanya tersebut. Apa yang terjadi? Maka tidak heran kalau seandainya resiko perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebuah kaum, yang dimana di dalam satu kaum tersebut ada orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman di dalamnya, berakibat fatal pula kepada orang-orang yang beriman. Bukan berarti orang yang beriman ikut juga kepada perlakuan dosa ataupun perbuatan dosa tersebut, namun karena akibat dari orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Di sini kita lihat bahwa kerusakan yang terjadi
di dalam virus, baik secara logika, medis, dan juga secara syar'i, ini merupakan sebuah ancaman. Hingga para ulama ikut serta pula di dalam penanganan virus corona tersebut. Dan ini bukan tanpa ada contoh, jelas ini ada contohnya. Dan di dalam syariat Islam kita dikenal dengan bagaimana umat Islam, bagaimana syariat Islam terbatasi dengan maqasidus syariah, atau dilindungi dengan tujuan syariat Islam, atau dijadikannya syariat Islam ini untuk senantiasa umat Islam terlindungi olehnya. Syariat Islam mengajarkan kepada kita di dalam maqasidus syariah, dengan syariat tujuan disyariatkannya Islam, yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Dengan wabah ini tidak mudah kaum muslimin lantas mereka keluar dari agamanya. Dikarenakan apa? Islam, menjadi seorang muslim tidak dilindungi oleh Allah. Dengan sebab penyakit saja mereka menjadi murtad, misalkan seperti itu. Makanya di dalam syariat Islam, kaum muslimin dilindungi bagaimana mereka berkeyakinannya, mensikapinya terhadap sebuah wabah. Tidak sampai serta-merta mereka meninggalkan agamanya. Seperti halnya terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Dan kebetulan kita juga sudah melewati pada masa itu. Di bulan Rajab kita ini sudah masuk kepada bulannya Isra dan Mi'raj. Lalu sebagian daripada kaum muslimin murtad ketika di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah SAW. Maka setelah Islam ini sempurna, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya, dan Allah ridha terhadap ajaran Islam, maka syariat Islam memiliki tujuan jangan sampai kaum muslimin dikarenakan suatu kejadian dia mudah murtad dikarenakan pemahamannya terhadap ajaran agama. Makanya syariat Islam dengan perkara wabah ini, kaum muslimin senantiasa berijtihad untuk bisa mengamankan keyakinannya kepada Allah, untuk bisa mengedukasikan tentang ajaran-ajaran syariat berkenaan tentang ibadahnya, akidahnya, dan muamalahnya. Nah, ini syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk hifdzuddin, menjaga agamanya. Makanya seruan-seruan para alim ulama harus kita dengarkan, jangan kita acuhkan, karena itu merupakan bagian daripada keselamatan, baik itu dunia kita atau akhirat kita. Lalu syariat Islam mengajarkan kepada kita tentang hifdzul akal. Akal kita harus betul-betul sehat, jangan mudah terfitnah dengan isu-isu yang lain. Di dalam Islam disyariatkan tentang fatabayyanu, yaitu untuk mencari kejelasan. Apalagi tentang virus corona, dibawa beritanya ke arah sini, ke arah sana, ke arah sini, ke arah sana, hingga kita betul-betul tergolak pemahaman kita, fikrah kita menjadi kemana-mana, terbengkalai. Fokus ibadah kita justru terpecah dikarenakan permasalahan-permasalahan akal kita tidak sehat, baik itu akal nalar kita dan juga secara naluri rohani kita. Maka dari itu syariat Islam menjalani syariat berkenaan tentang masalah tabayyun. Kita harus cek dan recheck berkenaan masalah itu, bahayanya, dan bagaimana syariat Islam mensikapi tentang wabah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bertabayyun. Yang ketiga adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa manusia. Jangan sampai seseorang mati sia-sia dikarenakan tidak ada seseorang yang tertolong olehnya. Maka di dalam syariat Islam melarang seseorang untuk melakukan aniaya, berbuat zalim. Ketika virus wabah ini tidak ada yang mengedukasi, bahkan terjadi kematian massal dan penularannya dimudahkan begitu saja, maka akan terjadi kezaliman terbesar. Maka di dalam syariat Islam perlu diadakannya sebuah solusi bagi umat Islam untuk menangani wabah ini. Maka di mana para ulama pun akan berijtihad tentang masalah ini. Maka tidak heran ada fatwa ulama yang menganjurkan untuk tidak berkerumunan, bahkan sholat berjamaah pun harus
wanti-wanti terhadap berkenaan tentang masalah penyebaran virus corona ini, bahkan sholat Jumat pun dianjurkan untuk ditiadakan. Ini berdasarkan fatwa. Nanti kita jelaskan berkenaan tentang masalah fatwa ini seperti apa. Terus yang keempat adalah dalam syariat Islam harus kita paham bahwasanya di dalam syariat Islam itu ada hifdzul mal, menjaga harta, dan juga yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana maqasid syariat seperti itu. Lalu ketika bicara tentang masalah hikmah, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, namun Allah Subhanahu wa taala ingin semua hamba-hambanya mau mengetahui setiap ujian yang Allah kirimkan, baik atau buruknya, tidak lain untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi kita orang yang bertakwa, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita banyak menjadi orang-orang yang pongah, orang-orang yang besar hati, sombong diri, meninggikan diri, merasa tidak punya salah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menegur kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kepada manusia. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang menciptakan? Mereka bertanya tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Namun hakikatnya salah satunya virus corona ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asobatin min musibah illa biiznillah." Tidak ada musibah yang menimpa setiap manusia, semuanya itu atas dasar izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, mungkin kita tidak akan mendapatkan virus tersebut, atau tidak akan mendapatkan wabah tersebut. Karena ini merupakan sebuah pelajaran terbesar yang ingin Allah berikan kepada kita, maka Allah turunkan, Allah izinkan wabah ini, maka Allah ciptakan makhluk ini. Makanya ketika teguran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tahu di mana letak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula di dalam firman-Nya, "Fa idza fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin wa idza najahum ilal barri fa idahum yusyrikun." Ketika mereka berada di sebuah perahu, namun perahu tersebut mendapati goncangan ombak yang begitu besar. Semua penghuni kapal merasa terancam terhadap ombak yang akan menenggelamkan perahu tersebut. Da'allaha mukhlishina lahuddin, penumpang semuanya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza najahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru kembali musyrik. Seperti inilah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan musibah. Sejauh mana sikap kita terhadap musibah tersebut. Sebagian orang yang memiliki karakter yang berlebihan, seakan-akan besok akan mati. Sebagian lagi yang menyepelekan, yang mematikan dan menghidupkan itu Allah, tanpa ada ikhtiar untuk melindungi dirinya dari wabah tersebut. Tapi setelah selamat, kembali lagi mereka istikbaran katsiran, mereka kembali lagi sombong di muka bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita, di mana letak istighfar kita kepada Allah, di mana letak ilmu kita kepada Allah, di mana letak pengetahuan, rasa kepekaan kita dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti daripada setiap musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Ingin semua hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Makanya setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini, kita disunahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali bermuara kepada Allah. Adapun kita menjadi korbannya, kita berharap
berpulang kepada Allah dengan keadaan yang tasliman, dengan keadaan yang selamat. Maka yang kedua, hikmah yang perlu kita pelajari, setiap musibah yang telah kita jalani, yang kita jalani hari ini adalah semuanya kita sudah jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul sebagai suri toladan. Kenapa terjadinya virus hampir semua belahan dunia ini terkena? Karena gaya hidup manusia jauh daripada kebaikan. Padahal Rasulnya pernah diutus, padahal jejak langkahnya berdasarkan kitabnya Warasatul Anbiya, Allah utus kepada setiap kaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah mengutus setiap rasul kepada setiap kaum, tujuannya untuk mengajarkan kita beribadah kepada Allah. Mungkin ada yang salah dalam tata cara kita beribadah kepada Allah. Mungkin banyak sekali kita berbeda pandangan yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin banyak sekali tata cara gaya hidup kita tidak sesuai dengan syariat yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Mulai dari adab, mulai dari akhlak. Dan perhatikanlah kaum muslimin, Allah mengutus seorang Rasul itu tidak lain untuk menjadikan semuanya bentuk pelaksananya tertuju kepada Rasulullah SAW. Adanya Rasulullah SAW, jejak langkahnya menjadi sebuah ajaran, dan ajaran itu dinamakan Al-Islam. Tidak ada Islam kalau tidak ada Rasulullah SAW. Tidak ada Rasulullah dan tidak ada Islam. Maka dari itu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Hingga ketika kita menjalani sunnah Rasulullah SAW, kita sudah menjalani syariat Islam secara keseluruhan. Karena tidak mungkin datangnya Rasulullah adanya Islam. Karena Rasulullah ada, wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW dan berbentuk dengan syariat Islam dan ajaran Islam. Mungkin kita jauh daripada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah kita perhatikan. Rasulullah SAW pun pernah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana surat Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal hayatad dunya la'ibu wa lahwun. Sesungguhnya sifat kehidupan dunia itu la'ib, hanya main-main saja. Wa lahwun, hanya senda gurau saja. Bukankah hari ini kita dihadapkan dengan semua gaya hidup itu berada di dunia ini, sifat dunia itu berada di hadapan kita semuanya. Kita main-main saja. Kita menganggap agama ini main-main, kita menganggap akidah ini main-main, kita menganggap sunnah Rasulullah ini main-main. Bahkan ada yang menganggap bahwasanya sunnah dan ajaran Islam ini sebagai sunda gurau saja. La'ibu walahun wazinatun. Gaya hidupnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini tidak lain, lihat. Virus corona ini adalah disebabkan karena kelelawar. Penyakit yang diadopsi oleh kelelawar. Tapi kenapa penyakit itu bisa sampai ke manusia kalau bukan ada yang mengkonsumsinya? Dalam syariat Islam tidak ada makanan yang memang membahayakan. Jika ada makanan yang membahayakan, itu diharamkan. Diharamkan. Artinya jangan untuk melakukannya. Kalau seandainya melakukan, terjadi resiko besar. Kita lihat resikonya sampai kepada orang yang tidak memakannya. Jangan meminum khamar. Banyak sekali resiko yang terjadi pada peminum khamar, pemabuk itu. Jangan memakan riba. Terjadi resiko ekonomi ambruk dan yang lainnya. Itu salah satu bentuk larangan-larangan yang telah Allah anjurkan. Ya, jadi wazinatun, gaya hidup manusia. Yang keempat adalah wa takatsurin bil amwal, yaitu selalu berbangga-bangga untuk mencari harta. Bangga-bangga terhadap harta mereka dan juga berbangga-bangga terhadap anak keturunan mereka. Ini merupakan salah satu fitnah dan ujian kepada kita untuk lebih mengetahui lagi hakikat-hakikat kehidupan kita terhadap di dunia kita. Tujuan kita bukan semata-mata untuk diajarkan ataupun untuk beraktivitas untuk main-main saja, tidak untuk senda gurau saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan
aktivitas kehidupan kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkupnya begitu luas sekali. Islam itu begitu indah kalau kita pelajari. Maka kembalilah kepada Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hikmah yang paling besar adalah ketika kita kembali kepada jalan kehidupan kita yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin hidup selamat, kita ikuti aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau kita tidak ingin selamat, akibatnya akan fatal hingga seluruh penjuru dunia, dan akhirnya akan terjadi hari kiamat, hari di mana semua alur cerita kehidupan manusia di bumi ini sudah tiada. Apakah kita mungkin mengakhiri dunia ini dengan begitu cepat dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran? Oleh karena itu, kembali mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Baik, mungkin karena waktu yang begitu 10 menitan lagi guys. Jadi kalau online ini harus seperti itu ya. Baik. Jadi hikmah yang perlu kita pelajari lagi adalah kembalinya kita kepada ahkamus syariat, hukum-hukum syariat. Tadi sempat kita bahas bahwasanya kaum muslimin terjadi beda pandangan sikap terhadap fatwa. Ya, mungkin yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mensikapi tentang fatwa tersebut. Fatwa itu merupakan ijtihad para ulama, dan tidak ada fatwa yang merugikan. Dan kaum muslimin, ulama kaum muslimin, jika ada fatwa yang menyesatkan, itu tidak menjadikan sebuah fatwa. Tapi tidak ada fatwa itu yang akan menjerumuskan kaum muslimin kepada kebinasaan. Kembali lagi, fatwa itu merupakan sebuah ijtihad untuk kemaslahatan, keselamatan, kebaikan kaum muslimin. Adanya fatwa-fatwa berkenaan tentang tidak dianjurkannya berjamaah, shaf dengan diranggangkan, bahkan sholat Jumat dianjurkan untuk tidak ditiadakan, itu karena kekhawatiran terhadap penyebaran virus corona ini, COVID-19. Dan kita pun harusnya menyambut dengan baik, berhusnudzon terhadapnya, bukan bersuudzon terhadapnya dengan mengkait-kaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kita harus betul-betul mengedepankan sifat husnudzon terhadap fatwa itu. Kita pelajari fatwanya seperti apa. Dan tidak ada fatwa kaum muslimin yang mau membinasakan kaum muslimin. Kita berbicara pada satu peristiwa dan tidak membicarakan pada peristiwa yang lainnya. Ada pembahasannya dalam syariat Islam, dalam usul fikih disebutkan likulli syai'in fi makanuhu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka fatwa ini merupakan sebuah anjuran, himbauan kepada kaum muslimin. Adapun kita mau menggunakannya, memakai fatwa tersebut atau tidak memakai fatwa tersebut, itu kembali kepada pilihan kita. Itu khiyar namanya dalam masalah fikih. Bahkan kita lihat dalam salat pun ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang merenggangkan shaf, ada yang tidak merenggangkan shaf. Padahal itu sifatnya bukan permasalahan yang sifatnya kompleks. Cuman kita kok sampai meributkan yang lainnya. Kita kembali lagi kepada kaidah fikih. Likulli syai'in fi makanuhu. Begitupun dengan fatwa ini, kita pun harus membacanya, mempelajarinya, bukan berasumsi, bukan mendengar dari orang. Makanya kembali lagi fatabayyanu, kembali kepada mencari kejelasan. Ya, saya ingatkan lagi, sifat daripada orang munafik itu adalah kaslan, malas. Kalau kita sudah malas mencari ilmu, hati-hati, kita sudah menjadikan hati kita berpenyakit dengan penyakit munafik. Kalau kita senantiasa mudah dibawa berita, informasi, dan fitnah terhadap kabar-kabar yang tidak kita tidak teliti terhadap pemberitaan tersebut, maka bisa jadi kita masuk kepada kemunafikan yang tanpa sadar. Sudah kita minim keilmuan secara mendalam, sifatnya dasar, dan juga sifat-sifat yang memang menengah, kitab-kitabnya, bahkan baca Quran pun susah, tapi sudah menjadikan agama ini gulu, berlebih-lebihan dengan kabar-kabar yang tidak
kita teliti terhadap kebenarannya, maka kita bisa jadi terjangkit virus kemunafikan. Maka hindarilah tentang kemalasan, kembali kepada kewajiban kita untuk mencari ilmu. Ingat kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Orang yang sholat tanpa belajar ilmu apa inti sholat, itu bisa jadi sholatnya tidak sah, karena dia tidak berilmu terhadap apa ketentuan sholat. Bahkan dijadikannya syariat sholat itu untuk apa, dia tidak mengetahui, cuma hanya gerakan dan tidak hafal hafalan doa dan bagaimana rukun dan syaratnya, bisa jadi dia tidak diterima sholatnya. Karena mencari ilmu saking pentingnya. Orang yang tidak mengetahui apapun pun bahkan tidak dikatakan berdosa, karena dia tidak memahami ilmunya. Maka dari itu, kembali lagi, ketika kita mencari kebenaran, berusahalah, karena itu merupakan jihad kita. Kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Satu langkah dia keluar untuk mencari ilmu, pastikanlah jalannya di jalan Allah. Mati dia di tengah jalan, dia terhitung orang-orang yang gugur di dalam kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum ikhwah fillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, virus corona mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah dan sekaligus berikhtiar kepada Allah untuk senantiasa benar-benar kalimat terakhir kita adalah kalimat keikhlasan, yaitu la ilaha illallah. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir, waspada itu lebih penting. Tapi tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin di antara para followers ada yang mau bertanya, ada yang mau mau menyanggah atau mau ngasih sambil minum. Pantas boleh, ini ada pertanyaan. Disebutkan bahwa orang yang meninggal terkena wabah itu katanya mati syahid. Mungkin bisa dijelaskan apakah syahidnya itu memang syahid seperti orang yang mati di medan perang atau bagaimana, jelaskan Ustaz? Tapi memang ada sebagian daripada tadi yang saya sebutkan bahwasanya di dalam pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ada salah satu seorang sahabat, bukan hanya Abu Ubaidillah bin Jarrah, tapi ada lagi sahabat yang lain yang memang dikategorikan seorang sahabat senior yang termasuk daripada orang-orang yang ahli Badar. Nah, kembali lagi para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang terkena wabah, dan ada sebuah hadis orang yang terkena wabah dikarenakan satu wabah tertentu, ketika dia wafat dikarenakan wabah tersebut, maka dia tergolong kepada mati syahid. Maka para ulama mengatakan syahidnya ini karena mempertahankan kehidupannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wabah penyakit itu menyerang dirinya ketika saat dia mempertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan syahid. Namun sebagian para ulama mengatakan kesyahidan itu nanti akan ada sebagian ulama mufassirin mengatakan kesyahidan seseorang itu terbagi-bagi. Ada yang berjuang atas penjajahan negara, disebut syahid watani namanya. Kesyahidan atau mati syahid dikarenakan membela kemerdekaan negaranya. Ada syahid mempertahankan hartanya. Ada syahid ketika berjuang menegakkan agamanya. Nah, itu juga terbagi-bagi lagi. Memang ada hadis yang berbunyi berkenaan tentang masalah itu, dikarenakan mati dikarenakan wabah. Mati dikarenakan wabah termasuk juga syahid.
itu. Tapi kesyahidannya dalam rangka mempertahankan hidup dan dalam rangka mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, perhatikan ayat ini, hadis ini, man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang diperjuangkannya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Dan dikategorikan yang syahid ini adalah mempertahankan keyakinannya, ibadahnya, dan bagaimana muamalahnya. Seperti itu. Begitupun doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika sakitnya ini sudah mengganggu aktivitas ibadah yang serasa nikmat, dia rasa nikmat itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sakitku ini sudah mengganggu aktivitas ibadahku kepadamu. Maka jika engkau izinkan, mohon sembuhkanlah. Maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seorang hamba terkena musibah dan yang lain, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehendak yang lain, maka ketika kita mempertahankan keyakinannya kepada Allah dan memperjuangkannya sampai detik terakhir hingga wabah itu memang masuk kepada tubuhnya, dan ketika dia itu mati dengan terkena penyakit tersebut, maka tergolong kepada syahid, kepada syuhada. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, berkaitan dengan anjuran dari pemerintah ketika kita mengadakan sholat Jumat berjamaah. Itu ada aturan beberapa poin, yang diantara poinnya ini ketika kita sholat berjamaah itu harus jaraknya minimal 1 meter dengan jamaah yang lain. Padahal yang kita pahami bahwa itu kan harusnya rapat. Nah, ini jaraknya 1 meter meskipun itu jamaah. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah sholat kita itu terhitung sah dalam sholat berjamaahnya atau bagaimana, Ustaz? Secara fikih itu hukumnya sholatnya sah. Soft itu merupakan kesempurnaan sholat karena anjuran Rasulullah. Sedangkan soft atau merapatkan soft merupakan tidak termasuk kepada rukun sholat. Jadi kita mau mengedepankan mana? Kecuali ketika wabah ini tidak ada, merafatkan untuk mensempurnakan shaf itu memang hal yang diutamakan, sunnah muakkad. Artinya memang sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Ketika ada wabah ini, yang kita jalani adalah sesuatu yang dijadikan rukun yang memang itu wajib kita laksanakan, rukun sholat, maka itu yang harus kita laksanakan. Intinya seperti itulah. Memang ada beberapa pandangan, tapi secara umum semua para ulama mazhab mengatakan sah sholatnya, namun kita pun tidak dikarenakan dosa ataupun batal sholatnya dikarenakan merenggangkan shaf, karena shaf itu merupakan salah satu kesempurnaan sholat yang memang itu sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita belajar fikih supaya kita tidak mudah mengklaim gitu salatnya ini batal salatnya karena salatnya jauh gitu. Kalau gitu salatnya di rumah, imamnya di masjid juga boleh dong. Nggak gitu juga ya. Nantilah insyaallah kita pada kesempatan yang lain kita jelaskan. Tapi kalau gitu karena waktu sudah mau masuk menjelang maghrib, mudah-mudahan pada kajian live ini terfasilitasi kajian yang ada di Al-Falah, dan juga semua yang menyaksikan followers daripada Al-Falah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Amin. Ada kepekaan ada kepekaan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.